Cek mic 1 1 2 3. Cek mic 1 1 2 3. Bicara Bincang agama, raih pahala. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Pemirsa Asia TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita kembali bertemu di program Bicara, Bincang Agama, Raih Pahala. Dan seperti biasa, Bicara akan mengangkat topik-topik yang sedang hangat terjadi ataupun terjadi di lingkungan kita, ataupun ada pertanyaan yang mungkin kita pengen dapat jawaban dan ditinjau dari sisi syariat. Dan tentu saja karena ini bicara masalah syariat, kita akan mengundang guru kita untuk membahas pertanyaan yang kita tanyakan. Dan Alhamdulillah sudah hadir di studio kita guru kita Ustadz Abu Ya'la Kunaidi Hafizullah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalam di studio kami Ustadz. Masya Allah Ustadz, sehat tapi Ustadz? Alhamdulillah, Masya Allah Ustadz. Ustadz ini senang sekali kami bisa kedatangan Ustadz di sini. Dan karena Ustadz sudah hadir di sini, izinkan kami bertanya Ustadz. Jadi ini kan Ustadz kadang bagi kami yang baru saja berhijrah Ustaz dari yang lalu ke sekarang selalu mendengarkan penyampaian dari para asatizah guru kita Ustaz bahwasanya kita kalau sebagai umat muslim ini harus rajin-rajin membaca Al-Quran dan itu pesan itu sering disampaikan Ustaz dan jadi yang pengen kita tanyakan Ustaz karena Ustaz sudah hadir di sini emang harusnya kita seberapa dekatkah dengan Al-Quran Ustadz? Dan sepenting apakah kita harus dekat dengan Al-Quran? Mungkin Ustadz bisa sedikit memberikan nasihat kepada kami Ustadz. Barakallahu fikum Ustadz, silakan Ustadz. Barakallahu fik. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah ikhwah sekalian yang Allah muliakan. Ini masalah yang sangat menarik ya. Apalagi tadi antum bilang, Masya Allah, sebagian kita yang baru-baru hijrah ya, yang mengenal sunnah Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sejauh mana dan harus sedekat apa kita dengan Al-Quran Al-Karim? Ini pertanyaan yang sangat menarik, yang anak kira perlu kita memiliki porsi ya untuk menjawabnya ya. Dari pertanyaan ini atau dari yang sering ditanyakan ya oleh ikhwah sekalian, mungkin juga banyak di antara kita yang ada di hati pikiran pertanyaan seperti ini, cuma mungkin malu menyampaikannya kan, untuk bertanya ke asatidzah, ke ustadz-ustadz karena mungkin beberapa masalah ya, karena mungkin kurang dekat atau karena mungkin dia takut mengganggu ustadz ya, mau nulis WA atau SMS mungkin sibuk dan seterusnya. Tapi dengan ada acara bicara ini, insyaallah bisa mewakili untuk kita semua ya, khususnya anak pribadi. Tentunya kalau seberapa dekat kita dengan Quran, ya kita harus semakin dekat dengan Quran. Semakin dekat semakin bagus ya. Bahkan kaum salaf itu sangat dekat dengan Quran. Mungkin kalau gambarannya seperti kita sekarang dekat sama HP kita kali, ya. Subhanallah, kita ini sangat dekat dengan HP, ya. Tidak mungkin atau tidak mau ketinggalan kemana-mana pakai HP, ya. Beda dengan zaman dulu. HP ketinggalan sedikit aja di rumah, subhanallah udah gimana gitu. Panik gitu. Panik, nah itu. Nah, bisa nggak Al-Quran, ya, seperti itu dalam hidup kita, gitu. Artinya dekat-dekat dengan Quran. Sebagaimana kaum salaf saleh dulu, ya, mereka sangat dekat dengan Quran. Ada yang menghatamkan Quran sebulan sekali, 3 pekan sekali, ada 7 hari sepekan, ya, ada yang 3 hari, ya. Itu menunjukkan bahwa mereka itu sangat dekat dengan Quran. Okay. Dan perlu diketahui, perlu diingat oleh kita semua bahwa Al-Quran ini mulia, ya, sangat tinggi derajatnya. Ana teringat ketika baca tafsir dari surat Al-Baqarah, di awal-awal itu surat Al-Baqarah, ketika Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan ayat kedua surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fih. Kenapa menggunakan kalimat dzalika? Kalau kita lihat terjemahannya itu terjemahannya kitab ini kan. Kalau kita belajar bahasa Arab, bagi yang dasar nih,
ada isim isyarah haza ini isim isyarah lil qarib, ya. Kalau zalika artinya itu kan, zalika itu artinya isim isyarah lil ba'id, zalika itu. Tapi terjemahannya Al-Quran ini, kenapa enggak Al-Quran itu, gitu. Nah, ada beberapa jawaban. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, nanti ana akan jelaskan makna yang terkandung di sini. Tapi kalau kita lihat penjelasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, isim isyarah lil ba'id di sini yang artinya zalika itu ya, itu sebenarnya maknanya lil qarib. Makanya terjemahannya sudah benar, kitab Al-Quran ini, ya. Tetapi ada makna yang dalam di sini. Kenapa Allah pakai kalimat zalika? Zalika itu untuk menunjukkan ketinggian, ya, ketinggian dari Al-Quran. Jadi makanya digunakan dengan ismul isyarah lil ba'id, ya. Di Al-Quran itu kedudukannya yang tinggi. Oleh karena itu, orang yang dekat dengan Quran, ya, dia baca Quran, dia tadabburi Al-Quran, dia amalkan Quran, orang yang berpegang teguh dengan Quran, dia akan diangkat kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditinggikan kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallazi arsala rasulahu bil huda liyudhhirahu 'alad din wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli. Nah, oleh karena itu kalau kita ingin, ya, dijadikan tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, dan sebagaimana sabda Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Jadi Allah mengangkat dengan Al-Qur'an ini suatu kaum, dan Allah merendahkan dengannya suatu kaum yang lain, ya. Yang Allah angkat adalah orang-orang yang betul-betul kembali sama Quran, ya. Dibaca Al-Quran itu, kemudian ditadaburi, kemudian diamalkan. Karena kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala turunkan, ya, ini untuk 3 hal ini. Maksudnya diantara untuk 3 hal ini. Untuk kita baca, untuk kita tadaburi, dan untuk kita amalkan. Intinya 3 hal ini, ya. Nah, jadi ikhwah fillah ya rahimani wa rahimakumullah, kedekatan kita dengan Al-Quran dikembalikan kepada kemampuan kita tentunya, ya. Tapi semakin dekat semakin baik, ya. Jadi makanya para sahabat bertingkat-tingkat, ada yang 3 hari ngatamkan Quran, ya. Ada yang sepekan, ada yang sebulan, seperti itu. Jadi kalau kita ingin bermanhaj seperti manhaj sahabat, dekat-dekat dengan Al-Quran. Bukan hanya ngaku-ngaku saja kami manhajnya manhaj sahabat, ya, manhaj salafus saleh, tapi jauh dari Quran. Lebih asik sama HP sekarang kan, medsos, ya. Kemudian nulis di Facebook, ya, kemudian di grup-grup ikut, tapi baca Qurannya jarang, ya. Yang parah adalah orang yang mestinya dia belajar tapi nggak belajar, malah asik di media sosial, gitu ya, malah berani fatwa lagi, menjadi mufti diar Facebooki ya jadinya, ya. Nah, itu. Jadi ini muskilah. Nah, kita hendaknya yakni tahu diri, rahimallahu mar'an arafa qadra nafsihi. Semoga Allah merahmati seseorang yang tahu kadar dirinya sendiri. Nah, jadi ikhwati fillah rahimakumullah, bincang-bincang ini bincang-bincang insyaallah singkat saja. Ya, artinya kita, ya, kembali sama Quran, ya. Kita baca Quran, kita tadaburi Quran, kita berusaha amalkan Quran, dan kita berdekat-dekatlah sama Quran, ya. Jadi ada waktu kita baca, ya. Jangan sampai Quran ini hanya ditaruh di rak saja, kemudian berdebu, kemudian jarang dibuka. Mungkin dibukanya setahun sekali pas Ramadan, itu pun di awal-awal, ya kan. Di awal, setelah itu nggak dibaca lagi. Subhanallah. Ini pertanyaan bagus sekali, sebagai teguran buat anak sendiri dan ikhwas sekalian, ya, untuk selalu ingat dengan Quran dan baca Quran, ya. Nah, itu saja. Masya Allah, Ustaz. Jazakallah khair, barakallahu fikum, Ustaz. Berarti memang sebetulnya dengan kita memuliakan Al-Quran dan mendekatkan diri kita dengan Al-Quran, justru itu kita sedang memuliakan diri kita sendiri, Ustaz, ya. Masya Allah, itu simpulannya Masya Allah luar biasa. Betul. Masya Allah, siap, Ustaz.
Jazakallah Ustaz, barakallahu fikum. Baik pemirsa Barakallah, Nusa TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, dan demikian baru sudah seluruh episode bicara kita pada kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Jangan lupa 3 poin tadi, baca, tadabburi, dan amalkan. Kita tutup pertemuan kita dan waqafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.